Kisah ini dimulai jauh sebelum malam di kamar mandi itu. Sebelum darah, sebelum luka, sebelum dunia akhirnya melihat apa yang sebenarnya terjadi pada seorang gadis bernama Grace Underwood. Grace adalah seorang gadis berusia 18 tahun yang baru saja mendapatkan beasiswa penuh ke Universitas Westerfield, salah satu kampus paling bergengsi di negaranya. Dia bukan berasal dari keluarga kaya. Dia tumbuh di lingkungan sederhana di Richmond Heights, tempat jalanan tidak selalu mulus, dan hidup tidak pernah terasa mudah. Sejak kecil, Grace dibesarkan oleh neneknya, Lorraine Underwood. Seorang wanita kuat berusia 72 tahun yang pernah ikut dalam gerakan perjuangan hak sipil di masa lalu. Lorraine bukan orang yang banyak bicara, tapi setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu penuh makna. Dia mengajarkan Grace satu hal penting, jangan pernah merasa kecil hanya karena dunia mencoba membuatmu begitu. Grace tumbuh menjadi gadis yang tenang, lebih banyak diam, tapi sangat berbakat. Dia suka menggambar. Buku sketsanya selalu bersamanya kemanapun dia pergi. Dia bisa menghabiskan berjam-jam hanya untuk menggambar tangan orang asing atau ekspresi wajah yang dia lihat di jalan. Seni adalah caranya berbicara tanpa suara. Di sekolah, Grace dikenal sebagai siswa yang cerdas. Nilainya hampir selalu sempurna. Dia tidak suka mencari perhatian, tapi bakatnya tidak bisa disembunyikan. Guru-gurunya tahu dia berbeda. Dia bukan hanya pintar, tapi juga punya cara melihat dunia yang dalam dan penuh emosi. Karena kerja kerasnya, Grace akhirnya mendapatkan beasiswa penuh ke Universitas Westerfield. Kampus itu megah, dengan bangunan tua bergaya klasik, halaman luas, dan suasana yang terasa sangat berbeda dari tempat dia tumbuh. Di sana, banyak mahasiswa berasal dari keluarga kaya dan terkenal. Nama keluarga mereka sudah membuka banyak pintu sebelum mereka bahkan masuk kelas. Grace datang ke kampus dengan mobil tua bersama neneknya. Mereka membawa 2 koper sederhana dan 1 kotak berisi alat gambar. Tidak ada kemewahan, tidak ada pengawalan, hanya seorang nenek dan cucunya yang penuh harapan. Saat Grace tiba di asrama, dia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Banyak orang melihatnya, tapi bukan dengan senyuman. Lebih seperti tatapan bingung, atau bahkan meremehkan. Dia sadar, dia berbeda di tempat ini. Tapi dia mencoba tidak peduli. Tidak lama kemudian, dia bertemu teman sekamarnya, Nadia Williams. Nadia adalah kebalikan dari Grace. Dia lebih berani, lebih vokal, dan tidak takut berbicara. Tapi mereka cepat cocok satu sama lain. Keduanya sama-sama mahasiswa beasiswa, sama-sama tahu bagaimana rasanya tidak benar-benar dianggap bagian dari dunia itu. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama. Makan bersama, belajar bersama, dan saling bercerita tentang tekanan yang mereka rasakan di kampus baru itu. Di antara semua kemewahan dan senyum palsu, mereka saling menjadi tempat aman satu sama lain. Namun di sisi lain kampus, ada seseorang yang mulai memperhatikan Grace dengan cara yang berbeda. Namanya Tiffany Caldwell. Gadis dari keluarga sangat kaya, putri dari seorang donatur besar universitas. Nama keluarganya bahkan sudah terukir di salah satu gedung kampus. Tiffany tidak pernah benar-benar berjuang untuk berada di sana. Semua jalannya sudah terbuka sejak awal. Tiffany terbiasa menjadi pusat perhatian. Dia dikelilingi orang-orang yang selalu mengikutinya, tertawa pada leluconnya, dan membenarkan apapun yang dia lakukan. Dia tidak pernah benar-benar ditentang. Di minggu pertama kuliah, semuanya masih terlihat normal di permukaan. Tapi di dalam kelas, mulai ada sesuatu yang tidak nyaman. Pada satu kelas sejarah seni, Grace diminta memberikan pendapat tentang sebuah karya seni. Ketika dia berbicara, dia menjelaskan dengan sangat tenang dan dalam. Profesor bahkan sampai berhenti sejenak dan mengatakan bahwa pemikirannya setara dengan mahasiswa tingkat lanjut. Tapi tidak semua orang senang mendengarnya. Tiffany duduk di belakang kelas. Dia tidak suka melihat Grace mendapat perhatian. Dengan nada pelan tapi cukup terdengar, dia berbisik kepada temannya bahwa Grace hanya mahasiswa beasiswa yang tidak seharusnya terlalu menonjol. Sejak hari itu, sesuatu mulai berubah. Di studio seni, kejadian kecil mulai terjadi. Buku sketsa Grace pernah jatuh dari meja secara tidak sengaja. Halaman-halaman gambarnya berserakan di lantai. Tidak ada yang membantu. Tiffany hanya berdiri dan tersenyum tipis seolah itu hal biasa. Grace tidak melawan. Dia hanya diam dan mengumpulkan semuanya kembali, walaupun tangannya sedikit gemetar. Hari-hari berikutnya, bisikan mulai mengikuti Grace di lorong kampus.
Kata-kata seperti beasiswa, tidak pantas, dan tidak selevel mulai terdengar lebih sering. Tapi dia tetap mencoba bertahan. Dia percaya, selama dia fokus pada seni dan studinya, semuanya akan baik-baik saja. Dia salah. Suatu malam, saat Grace kembali ke kamar asramanya, dia merasakan ada yang tidak beres. Pintu kamarnya tidak terkunci. Ketika dia masuk, dia langsung berhenti. Semua yang ada di dalam kamar itu rusak. Lukisan-lukisan yang dia buat dengan susah payah robek. Buku sketsanya terbuka di tempat tidur, dan halaman-halamannya dicoret dengan kata-kata kasar. Gambar-gambar itu dihina, dihancurkan, seolah semua kerja kerasnya tidak berarti apa-apa. Grace berdiri diam. Tidak menangis. Tidak berteriak. Dia hanya berdiri, menatap semuanya, seperti dunia tiba-tiba menjadi asing baginya. Di luar kamar, Nadia datang beberapa menit kemudian. Dia langsung tahu sesuatu yang buruk terjadi. Tapi saat dia melihat kondisi kamar itu, dia juga terdiam. Untuk pertama kalinya, Grace berkata pelan, "Mungkin aku harus pergi saja dari sini." Tapi di dalam dirinya, sesuatu sudah mulai berubah. Bukan hanya rasa takut, tapi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang belum dia mengerti sepenuhnya. Dan di tempat lain di kampus itu, Tiffany hanya melihat semua ini sebagai permainan yang baru saja dimulai. Ini baru awal dari segalanya. Setelah malam itu, sesuatu di dalam hidup Grace benar-benar berubah. Bukan hanya kamarnya yang hancur, tapi rasa aman yang dia pikir dia punya di kampus itu juga ikut runtuh. Setiap langkah di koridor Westerfield sekarang terasa berbeda. Lebih berat. Lebih dingin. Grace mencoba kembali ke rutinitasnya. Dia tetap pergi ke kelas, tetap duduk di studio seni, tetap membawa buku sketsanya kemanapun dia pergi. Tapi sekarang ada sesuatu yang tidak lagi sama dalam dirinya. Tangannya masih menggambar, tapi pikirannya tidak lagi tenang. Nadia, teman sekamarnya, melihat semuanya. Dia tahu Grace sedang berusaha keras untuk terlihat baik-baik saja. Tapi setiap orang yang benar-benar memperhatikan bisa melihat retakan itu. Cara Grace lebih sering diam. Cara dia berhenti berbicara di kelas. Cara dia menunduk sedikit lebih lama setiap kali ada orang melewatinya. Di sisi lain kampus, Tiffany Caldwell semakin merasa dirinya tidak tersentuh. Tidak ada konsekuensi. Tidak ada teguran yang berarti. Dunia di sekitarnya seperti selalu melindunginya. Dan itu membuatnya semakin berani. Tiffany mulai tidak hanya mengejek Grace secara langsung, tapi juga secara tidak langsung. Kata-kata kecil, sindiran di kelas, komentar yang dibuat cukup keras agar orang lain mendengar. Semua dilakukan dengan senyum. Brooke Dawson, sahabatnya, selalu berada di sampingnya. Dia merekam, dia tertawa, dia ikut mendorong situasi. Pak I.G. Harmon, gadis lain di kelompok itu, hanya mengikuti. Tidak benar-benar setuju, tapi juga tidak berani menolak. Dia memilih diam, seperti banyak orang lain di sekitar Tiffany. Dan di Westerfield, diam sering dianggap sama dengan setuju. Grace mencoba mengabaikan semuanya. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa ini hanya masa adaptasi. Kampus baru, orang baru, mungkin hanya butuh waktu. Tapi keadaan tidak berhenti. Di studio seni, suasana menjadi lebih dingin. Beberapa mahasiswa mulai menjauh darinya. Bukan secara terbuka, tapi cukup jelas untuk dirasakan. Obrolan berhenti ketika dia mendekat. Pandangan berpindah. Senyum menghilang. Grace mulai merasa seperti dia selalu berada di luar sesuatu yang tidak pernah dijelaskan kepadanya. Nadia mulai marah. "Aku tidak suka ini," katanya suatu malam di kamar. "Mereka sengaja melakukan ini. Ini bukan kebetulan." Grace hanya diam sambil duduk di tempat tidurnya, memegang buku sketsa yang sekarang terasa seperti satu-satunya hal yang masih miliknya. "Aku tidak mau memperbesar masalah," jawab Grace pelan. Nadia menatapnya tajam. Ini sudah jadi masalah. Tapi Grace tidak ingin percaya itu. Di rumah, Grace melakukan panggilan video dengan ibunya, Denise Underwood. Di layar, Denise terlihat berada di kantor yang sangat formal. Lampu terang, suasana serius, suara orang-orang terdengar di belakangnya. Denise tersenyum ketika melihat wajah Grace. "Aku bangga padamu," katanya. Tapi Grace memperhatikan sesuatu yang aneh. Ibunya terlihat sibuk.
sangat sibuk. Seperti selalu ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di balik layar. Grace ingin bercerita tentang kamar asrama, tentang bisikan di kampus, tentang rasa tidak nyaman yang terus dia rasakan. Tapi dia menelan semuanya. Aku baik-baik saja, Bu, katanya akhirnya. Dan di layar, segalanya terus berjalan seperti biasa. Tapi di Westerfield, keadaan semakin tidak terkendali. Sebuah akun anonim muncul di media sosial kampus. Namanya Westerfield Truth. Awalnya terlihat seperti akun biasa, tapi dalam beberapa hari, semua mahasiswa mulai melihatnya. Post pertama adalah foto kartu mahasiswa Grace. Di bawahnya tertulis komentar yang merendahkan, seolah keberadaannya di kampus itu adalah sebuah lelucon. Beasiswa keberagaman. Komentar-komentar mulai bermunculan. Tertawa. Sindiran. Kata-kata yang menyakitkan tapi disamarkan sebagai candaan. Grace melihat semuanya di kelas. Dia duduk diam, menatap layar ponselnya. Tangannya tidak bergerak. Matanya tidak berkedip lama. Lalu perlahan, dia mematikan layar. Dia tidak menangis. Tapi sesuatu di dalam dirinya mulai mengeras. Di sekitarnya, dunia tetap berjalan seperti biasa. Orang-orang tertawa, makan, belajar, seolah tidak ada yang terjadi. Seolah ini semua normal. Nadia menyimpan semua bukti. Screenshot, postingan, komentar. Dia menyuruh Grace melaporkan semuanya. Kita harus bilang ke kampus, katanya. Tapi Grace menggeleng. Aku tidak mau terlihat seperti masalah. Nadia tidak percaya apa yang dia dengar. Kamu bukan masalah. Mereka yang masalah. Tapi Grace sudah mulai kehilangan keyakinan itu. Di kepala Grace, satu pemikiran terus berulang. Kalau dia terlalu bersuara, dia akan kehilangan segalanya. Dan di sisi lain kampus, Tiffany semakin yakin bahwa dia bisa mengendalikan situasi ini tanpa batas. Bagi Tiffany, ini bukan tentang kebencian yang terbuka. Ini tentang kekuasaan yang perlahan-lahan membuat seseorang merasa kecil sampai mereka sendiri mulai percaya bahwa mereka memang tidak pantas berada di tempat itu. Dan Grace, tanpa sadar, mulai berada di titik itu. Dia mulai percaya bahwa mungkin dunia memang tidak menunggunya di sini. Malam-malamnya semakin sunyi. Studio seni menjadi satu-satunya tempat dia bertahan lebih lama, tapi bahkan di sana, rasa aman itu mulai hilang. Sampai akhirnya, suatu malam, ketika dia kembali ke kamarnya. Dia belum tahu bahwa semua yang dia alami sebelumnya hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih gelap. Dan Westerfield akan menunjukkan wajah aslinya. Malam itu, udara di kampus Westerfield terasa lebih dingin dari biasanya. Jalanan kampus sepi, lampu-lampu koridor menyala redup, dan sebagian besar mahasiswa sudah kembali ke kamar masing-masing. Grace baru saja selesai dari studio seni. Dia tinggal lebih lama dari biasanya. Ada satu karya yang harus dia selesaikan untuk pameran akhir semester. Tangannya lelah, tapi hatinya sedikit lebih tenang malam itu. Untuk beberapa jam, dia bisa merasa seperti dirinya sendiri lagi. Dia membawa tasnya, berjalan pelan melewati koridor gedung seni yang panjang. Sepi. Hanya suara langkah kakinya sendiri yang terdengar. Sampai dia sampai di depan kamarnya. Pintu terbuka sedikit. Grace berhenti. Dia menatap pintu itu lama, seperti mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin dia lupa menguncinya. Tapi dia tahu, dia selalu mengunci pintu. Perlahan, dia mendorong pintu itu. Dan dunia di dalam kamar itu sudah tidak sama lagi. Semua yang dia bangun dengan tangannya sendiri, hancur. Kanvas robek tergantung di kursi. Cat berantakan di lantai. Buku sketsanya yang selalu dia jaga seperti harta paling berharga, terbuka di tempat tidur. Halamannya dicoret dengan tinta merah. Kata-kata kasar. Hinaan. Gambar-gambar yang dibuat untuk mempermalukan. Grace berdiri di ambang pintu. Tidak ada suara. Tidak ada langkah. Hanya keheningan yang berat sekali, seperti menekan seluruh tubuhnya ke lantai. Dia tidak menangis. Tidak langsung. Dia berjalan masuk perlahan, seperti sedang berada di ruangan orang lain. Matanya bergerak dari satu kerusakan ke kerusakan lain, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Tapi tidak ada yang masuk akal. Nadia datang beberapa menit kemudian.
Dia melihat pintu terbuka, lalu melihat wajah Grace. Dan dia langsung tahu. Tanpa satu kata pun, Nadia masuk dan melihat kamar itu. Tangannya langsung menutup mulutnya. Tidak, suaranya hampir tidak keluar. Grace masih berdiri di tengah kamar. Diam. Kosong. Seolah semua emosi di dalam dirinya ditarik keluar sekaligus. Nadia menoleh padanya. Grace, kita harus lapor ini. Sekarang. Grace tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap buku sketsanya yang rusak. Suara pelan akhirnya keluar dari mulutnya. Kenapa aku? Kalimat itu tidak keras. Tidak penuh emosi. Hanya pertanyaan yang sangat lelah. Nadia langsung mengambil ponselnya. Dia ingin memanggil keamanan kampus, ingin melaporkan semuanya. Tapi Grace memegang tangannya. Jangan sekarang, kata Grace pelan. Nadia menatapnya tidak percaya. Mereka baru saja menghancurkan semua kerja kerasmu. Grace mengangguk kecil. Aku tahu. Tapi di matanya, ada sesuatu yang berbeda sekarang. Sesuatu yang mulai retak lebih dalam dari sebelumnya. Akhirnya malam itu, mereka melapor ke kantor administrasi kampus. Keesokan paginya, Grace dan Nadia duduk di depan dekan kemahasiswaan, Dr. Whitfield. Ruangan itu rapi. Terlalu rapi. Seolah tidak ada ruang untuk emosi di dalamnya. Whitfield melihat laporan, melihat foto-foto kerusakan, lalu menghela napas panjang. Ini sangat mengkhawatirkan, katanya akhirnya. Nadia langsung mencondongkan tubuh. Mengkhawatirkan. Ini kejahatan kebencian. Whitfield mengangkat tangan pelan. Kita tidak boleh langsung menarik kesimpulan seperti itu. Grace hanya duduk diam. Whitfield melanjutkan, tidak ada kamera di lorong asrama. Tanpa bukti jelas, sulit untuk mengambil tindakan. Nadia tidak percaya apa yang dia dengar. Jadi begitu saja. Tidak ada yang dilakukan. Whitfield bersandar di kursinya. Kami akan mencatat laporan ini. Tapi saya sarankan kalian lebih berhati-hati dengan barang pribadi kalian. Kalimat itu seperti tamparan kedua. Bukan hanya karena tidak ada bantuan. Tapi karena mereka seperti disalahkan. Grace menatap meja. Lama sekali. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Di luar ruangan, dia akhirnya duduk di lantai lorong. Nadia duduk di sebelahnya. Mereka berdua diam. Akhirnya Grace berbisik, mungkin aku memang tidak cocok di sini. Nadia langsung menoleh. Jangan bilang begitu. Tapi Grace tidak menjawab. Di kepalanya, sesuatu mulai terbentuk. Bukan hanya rasa sakit, tapi rasa bahwa dia sendirian dalam hal ini. Malam itu, dia menelepon ibunya. Denise menjawab dari tempat yang terdengar sangat jauh. Suara orang-orang di belakangnya, suara kantor, suara dunia yang sibuk. Kenapa kamu telepon malam-malam? Suara Denise terdengar tenang. Grace hampir berkata semuanya. Tentang kamar. Tentang kampus. Tentang bagaimana dia merasa tidak aman. Tapi dia berhenti. Dia menelan semuanya lagi. Tidak apa-apa, Bu, katanya akhirnya. Aku cuma kangen. Denise terdiam sebentar. Kamu baik-baik saja. Grace ragu sebentar. Lalu menjawab, iya. Tapi itu bukan kebenaran sepenuhnya. Setelah telepon itu ditutup, Grace duduk di tempat tidurnya dalam gelap. Dia menatap dinding kosong. Dan untuk pertama kalinya, dia mulai merasa bahwa mungkin tidak ada yang benar-benar akan datang untuk membantunya. Sementara itu, di tempat lain di kampus, Tiffany Caldwell tersenyum. Karena baginya, semua ini baru tahap awal. Dan dia belum selesai. Setelah kejadian di kamar asrama itu, sesuatu berubah di seluruh kampus Westerfield. Bukan hanya pada Grace, tapi juga pada cara orang-orang di sekitarnya bersikap. Seolah-olah semua orang tahu sesuatu telah terjadi, tapi tidak ada yang benar-benar ingin membicarakannya. Grace kembali ke kelas seperti biasa. Dia duduk di bangku yang sama, membuka buku yang sama, dan mencoba terlihat seperti semuanya normal. Tapi sekarang ada jarak yang tidak terlihat antara dia dan dunia di sekitarnya. Di lorong, percakapan berhenti ketika dia lewat. Di kelas, tidak ada yang menoleh terlalu lama ke arahnya. Dan di ruang makan,
Kursi di dekatnya sering tiba-tiba sudah terisi. Grace melihat semuanya. Tapi dia tidak berkata apa-apa. Nadia semakin tidak tahan melihat itu. Dia terus mendesak Grace untuk melaporkan lebih jauh, untuk membawa bukti ke pihak yang lebih tinggi, untuk tidak berhenti di kantor kampus saja. Ini bukan hal kecil lagi, kata Nadia suatu malam. Ini sudah sistematis. Tapi Grace hanya menjawab pelan, aku tidak mau memperburuk keadaan. Nadia menatapnya lama. Aku takut kamu mulai terbiasa dengan ini. Grace tidak menjawab. Karena di dalam dirinya, dia juga mulai takut akan hal yang sama. Di sisi lain kampus, Tiffany Caldwell hidup di dunia yang sangat berbeda. Untuknya, semuanya masih terasa seperti permainan kekuasaan yang dia kendalikan. Tidak ada hukuman. Tidak ada konsekuensi. Hanya reputasi yang tetap aman. Dan itu membuatnya semakin berani. Komentar-komentar di media sosial kampus terus berlanjut. Akun anonim, Westerfield Truth, semakin aktif. Setiap postingan tentang Grace selalu diikuti komentar yang merendahkan, mengolok-olok, dan mempermalukan. Dan anehnya, tidak ada yang benar-benar menghentikan itu. Beberapa mahasiswa mulai ikut-ikutan. Bukan karena mereka benci Grace, tapi karena mereka takut menjadi target berikutnya. Itu yang paling berbahaya. Bukan kebencian yang keras, tapi ketakutan yang diam. Grace mulai merasakannya di setiap sudut kampus. Dia mulai berjalan lebih cepat di lorong. Lebih sering menunduk. Lebih sedikit berbicara. Dan setiap kali dia melihat seseorang tertawa di dekatnya, dia tidak tahu apakah itu tentang dirinya atau bukan, tapi dia selalu merasa itu tentang dirinya. Sampai suatu malam, sesuatu yang lebih besar terjadi. Email dari kantor dekan masuk ke inbox Grace. Subjeknya sederhana, tinjauan status beasiswa. Dia diminta datang ke kantor keesokan harinya. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Grace membaca email itu berkali-kali. Nadia berdiri di belakangnya. Ini tidak masuk akal. Grace hanya menatap layar. Aku tidak pernah melanggar aturan apapun, katanya pelan. Nadia langsung menjawab, ini bukan tentang aturan. Keesokan harinya, Grace datang ke kantor dekan Whitfield sendirian. Ruangan itu sama seperti sebelumnya. Rapi. Dingin. Formal. Whitfield duduk di belakang meja. Dia tidak tersenyum. Grace, katanya, kita perlu membicarakan beasiswa kamu. Grace langsung duduk tegak. Kenapa? Whitfield membuka beberapa kertas di depannya. Ada kekhawatiran mengenai penyesuaian sosial kamu di kampus. Grace berkedip. Penyesuaian sosial. Whitfield melanjutkan, universitas ini mempertimbangkan lebih dari sekadar nilai akademik. Kami harus memastikan bahwa mahasiswa yang menerima beasiswa juga bisa berkontribusi secara positif terhadap lingkungan kampus. Grace merasa ada sesuatu yang salah. Saya selalu hadir di kelas. Nilai saya hampir sempurna. Whitfield mengangguk pelan, tapi tidak menatapnya. Itu benar. Tapi ada evaluasi menyeluruh tentang pengalaman mahasiswa. Grace mulai memahami arah pembicaraan itu. Tunggu, apa ini berarti beasiswa saya dipertanyakan? Whitfield berhenti sejenak. Kita sedang melakukan peninjauan. Kalimat itu jatuh seperti sesuatu yang berat sekali. Grace menatapnya lama. Karena apa? Suaranya pelan, tapi tegas. Whitfield tidak langsung menjawab. Dan itu sudah cukup menjadi jawaban. Di luar ruangan itu, dunia Grace terasa runtuh dengan cara yang sangat sunyi. Tidak ada teriakan. Tidak ada ledakan. Hanya satu keputusan yang dibuat di balik meja besar oleh orang-orang yang tidak pernah benar-benar melihatnya sebagai manusia utuh. Grace keluar dari kantor itu dengan langkah pelan. Nadia menunggunya di luar. Hanya dengan melihat wajahnya, Nadia langsung tahu. Tidak, kata Nadia cepat. Jangan bilang mereka melakukan itu. Grace tidak menjawab. Dia hanya berdiri di lorong itu, seperti kehilangan arah. Dan untuk pertama kalinya sejak dia datang ke Westerfield, dia merasa benar-benar sendirian. Sementara itu, di tempat lain, Tiffany mendengar kabar itu. Dan dia tersenyum. Bagi Tiffany, ini bukan sekadar konflik lagi. Ini sudah kemenangan yang hampir selesai. Dan dia belum tahu
bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang mulai bergerak di luar kampus itu. Setelah pertemuan di kantor dekan itu, hidup Grace berubah jadi sesuatu yang jauh lebih berat dari sebelumnya. Bukan hanya tekanan dari mahasiswa lain, tapi sekarang datang dari tempat yang seharusnya melindunginya. Beasiswa yang selama ini menjadi satu-satunya alasan dia bisa berada di Westerfield, tiba-tiba terasa seperti sedang digantung di ujung tali. Grace mulai tidak fokus di kelas. Dia masih hadir, masih duduk di bangku yang sama, tapi pikirannya tidak lagi sepenuhnya di sana. Setiap kata dosen terdengar jauh. Setiap tugas terasa seperti beban yang lebih berat dari biasanya. Nadia melihat semuanya. Dan kali ini, dia benar-benar marah. Ini bukan kebetulan lagi, Grace, katanya suatu malam. Ini sudah dirancang. Grace hanya diam. Dia duduk di tempat tidurnya, memegang buku sketsa yang sekarang sudah mulai penuh lagi. Tapi kali ini, gambar-gambarnya tidak lagi terlihat tenang. Garisnya lebih tajam. Lebih gelap. Seolah semua yang tidak dia ucapkan, keluar lewat gambar. Di kampus, rumor mulai menyebar. Beasiswa Grace sedang ditinjau. Kalimat itu terdengar di lorong, di ruang makan, bahkan di kelas. Dan setiap kali Grace mendengarnya, dia merasakan sesuatu yang sama. Dia sedang didorong keluar sedikit demi sedikit, tanpa ada yang benar-benar mengatakan itu secara langsung. Sampai suatu hari, sesuatu yang lebih besar terjadi. Tiffany Caldwell memanggil pertemuan kecil dengan lingkarannya, Brock dan Pak IG. Mereka duduk di salah satu area kampus yang agak tersembunyi, tempat yang biasa mereka gunakan ketika ingin berbicara tanpa didengar orang lain. Tiffany terlihat santai. Tapi matanya tajam. Dia mulai melemah, kata Tiffany sambil tersenyum kecil. Brock tertawa pelan. Sudah waktunya. Pak IG tidak bicara. Dia hanya menatap ke bawah. Tiffany melanjutkan, kita tidak perlu melakukan banyak lagi. Dia sudah mulai ragu pada dirinya sendiri. Brock mengangguk. Akun itu bekerja dengan baik. Pak IG mengangkat kepala sedikit. Tapi, ini sudah terlalu jauh. Ruangan itu langsung sunyi. Tiffany menoleh perlahan ke arah Pak IG. Terlalu jauh, ulangnya pelan. Pak IG langsung diam. Tiffany tersenyum tipis. Kamu selalu punya pilihan, Pak IG. Ingat itu. Dan Pak IG tidak berkata apa-apa lagi. Di sisi lain, Grace duduk di studio seni lebih lama dari biasanya malam itu. Dia mencoba menyelesaikan satu karya untuk pameran, tapi tangannya tidak stabil. Setiap garis terasa seperti perjuangan. Nadia datang dan duduk di sebelahnya tanpa berkata apa-apa. Beberapa menit mereka hanya diam. Akhirnya Nadia berkata, aku sudah simpan semuanya. Grace menoleh pelan. Apa maksudmu? Nadia membuka laptopnya. Folder penuh screenshot, komentar, postingan, waktu kejadian, semua bukti yang dia kumpulkan sejak awal. Ini tidak bisa diabaikan lagi, kata Nadia. Kalau kampus tidak mau dengar, kita bawa keluar. Grace menggeleng pelan. Aku tidak mau ini jadi lebih besar. Nadia menatapnya tajam. Sudah terlambat untuk itu. Tapi Grace tetap ragu. Dia tidak ingin menjadi pusat konflik. Dia hanya ingin hidupnya kembali normal. Tapi masalahnya, normal sudah tidak ada lagi untuknya di tempat itu. Beberapa hari kemudian, sebuah perubahan besar terjadi tanpa peringatan. Grace menerima email baru. Status beasiswa, dalam peninjauan lanjutan. Tidak ada penjelasan tambahan. Tidak ada alasan jelas. Hanya satu kalimat yang cukup untuk mengguncang seluruh masa depannya. Dia duduk lama di depan layar itu. Tidak bergerak. Tidak berbicara. Nadia berdiri di belakangnya. Kita harus lakukan sesuatu sekarang, kata Nadia. Grace akhirnya berbisik, kalau aku melawan ini, aku bisa kehilangan semuanya. Nadia menjawab tanpa ragu, kamu sudah mulai kehilangan semuanya. Kata-kata itu tidak keras. Tapi cukup untuk membuat ruangan terasa lebih dingin. Di sisi lain kota, di sebuah kantor besar dengan lampu terang dan suara telepon yang tidak berhenti, seseorang sedang memperhatikan lebih dekat. Denise Underwood. Ibunya Grace. Dia belum tahu seluruh detailnya. Tapi dia mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan masalah kampus biasa.
Dan di Westerfield, tanpa disadari siapapun, tekanan yang selama ini diam, mulai bergerak ke arah yang tidak bisa dihentikan lagi. Sementara Tiffany masih merasa semuanya berada di bawah kendalinya. Dia tidak tahu bahwa sistem yang selama ini melindunginya, baru saja mulai retak dari dalam. Di Westerfield, semuanya terlihat seperti masih berjalan normal di permukaan. Mahasiswa tetap masuk kelas, perpustakaan tetap penuh, dan kehidupan kampus terus bergerak seperti tidak ada yang berubah. Tapi di balik itu, sesuatu sudah mulai bergeser. Grace mulai merasa dia tidak lagi dianggap sebagai mahasiswa penuh di kampus itu. Bukan secara resmi di depan umum, tapi dalam cara-cara kecil yang terus berulang. Email yang tidak dibalas. Dosen yang tiba-tiba lebih dingin. Pandangan yang terlalu lama dihindari. Dan beasiswanya masih dalam peninjauan. Setiap hari terasa seperti menunggu keputusan yang tidak pernah jelas kapan akan datang. Nadia semakin tidak tahan melihat itu semua. Aku sudah cukup, katanya suatu malam. Kalau kamu tidak mau melawan, aku yang akan melawan. Grace menatapnya lelah. Aku tidak mau kamu ikut terseret. Nadia tertawa kecil, tapi tidak ada humor di dalamnya. Kamu sudah terseret dari awal. Di titik ini, Grace mulai berubah. Bukan menjadi lebih keras, tapi lebih diam. Seperti seseorang yang terlalu lelah untuk bereaksi, tapi terlalu sadar untuk tidak melihat. Sementara itu, di luar kampus, ada sesuatu yang perlahan mulai bergerak. Denise Underwood akhirnya melihat seluruh gambaran. Awalnya hanya potongan kecil. Email yang tidak jelas. Nama kampus. Kata, peninjauan beasiswa. Lalu laporan dari seseorang di jaringan profesionalnya yang menyebut ada kasus internal yang tidak biasa di Westerfield. Dan itu cukup. Denise tidak bereaksi seperti orang tua biasa. Dia tidak langsung menelepon kampus dengan emosi. Dia mulai mengumpulkan fakta. Tenang. Cepat. Tepat. Dan semakin dia melihat, semakin jelas satu hal, ini bukan sekadar konflik mahasiswa. Ini sudah menjadi masalah institusional. Sementara itu di kampus, Tiffany masih merasa berada di atas permainan. Dia percaya semuanya sudah terkendali. Grace sudah ditekan. Sistem kampus sudah mulai ragu padanya. Dan orang-orang di sekitarnya sudah mulai menjauh. Tiffany menganggap itu sebagai kemenangan. Sampai suatu pagi, suasana kampus berubah. Mobil hitam tanpa logo kampus mulai terlihat di area parkir. Orang-orang berpakaian formal mulai masuk gedung administrasi. Dan pertanyaan mulai muncul di antara mahasiswa. Ada apa? Kenapa banyak orang dari luar kampus? Tidak ada jawaban resmi. Tapi semua orang bisa merasakan, sesuatu yang besar sedang terjadi. Di kantor dekan, Dr. Whitfield terlihat tidak tenang untuk pertama kalinya. Teleponnya tidak berhenti berdering. Dokumen diminta. Email masuk bertubi-tubi. Dan kemudian, pintu itu terbuka. Bukan dari kampus. Tapi dari luar. Orang-orang yang masuk bukan staf universitas. Mereka adalah penyidik federal. Whitfield berdiri perlahan. Ada apa ini? Suaranya mencoba terdengar tenang. Salah satu agen hanya menunjukkan lencana. Kami di sini untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak sipil dan penghalangan keadilan. Ruangan itu langsung terasa lebih kecil. Di waktu yang hampir bersamaan, Grace sedang berada di studio seni. Dia tidak tahu apa yang terjadi di bagian lain kampus. Dia hanya duduk, mencoba menggambar, tapi tangannya berhenti di tengah jalan. Nadia masuk dengan napas cepat. Grace menoleh. Nadia terlihat pucat. Ada orang federal di kampus. Hening. Grace menatapnya lama. Apa maksudmu? Nadia menggeleng. Aku tidak tahu detailnya. Tapi ini bukan inspeksi biasa. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Grace tidak merasa sendirian. Tapi juga tidak merasa aman. Karena sesuatu yang besar sedang bergerak, dan dia belum tahu apa akibatnya. Di gedung administrasi, penyelidikan mulai terbuka. Rekaman, laporan, email, dan semua keputusan yang sebelumnya dianggap internal mulai diperiksa ulang. Dan satu demi satu, lapisan itu mulai terbuka. Tentang laporan Grace yang diabaikan. Tentang tekanan dari donatur.
tentang keputusan beasiswa yang tiba-tiba ditinjau. Semua mulai tersambung. Dan di balik semua itu, satu nama terus muncul dalam percakapan diam, Caldwell. Sementara itu, Tiffany untuk pertama kalinya mulai merasa tidak nyaman. Bukan karena dia sudah tahu apa yang terjadi, tapi karena dia tidak lagi yakin bahwa semuanya akan tetap terkendali seperti sebelumnya. Dan di saat itu, di suatu tempat di luar kampus, seseorang sedang bersiap untuk masuk sepenuhnya ke dalam cerita ini. Bukan sebagai penonton, tapi sebagai kekuatan yang mengubah arah semuanya. Dan Westerfield belum siap untuk itu. Pagi itu, Westerfield tidak terasa seperti kampus biasa. Ada sesuatu di udara yang berbeda. Lebih berat. Lebih sunyi. Seolah seluruh tempat itu sedang menunggu sesuatu yang tidak bisa dihindari lagi. Di depan gedung administrasi, orang-orang berseragam resmi mulai bergerak lebih jelas sekarang. Bukan lagi sekadar kunjungan. Ini sudah berubah menjadi penyelidikan penuh. Grace tidak langsung tahu semuanya. Dia hanya tahu satu hal, kampus itu tidak lagi seperti kemarin. Nadia datang ke studio seni dengan langkah cepat. Grace, katanya, napasnya tidak stabil. Ini sudah serius. Mereka sedang memeriksa semuanya. Grace menatapnya pelan. Siapa mereka? Nadia berhenti sejenak. Federal. Kalimat itu jatuh seperti batu di ruangan yang tenang. Untuk sesaat, Grace hanya diam. Bukan karena dia tidak mengerti, tapi karena dia tidak pernah membayangkan semuanya akan sampai sejauh ini. Di gedung administrasi, situasinya sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Agen federal menyebar ke berbagai bagian kampus. Mereka meminta rekaman, email, catatan internal, dan semua dokumen yang sebelumnya dianggap tidak penting. Tapi sekarang semuanya penting. Sangat penting. Dan perlahan, pola mulai terlihat jelas. Laporan Grace yang diabaikan. Keluhan yang tidak pernah ditindaklanjuti. Tekanan dari pihak luar. Dan keputusan beasiswa yang tiba-tiba dipertanyakan tanpa alasan akademik yang jelas. Semua mengarah ke satu hal, ini bukan hanya masalah mahasiswa. Ini masalah sistem. Di kantor dekan, Dr. Whitfield duduk diam untuk pertama kalinya tanpa kata-kata. Wajahnya pucat, tangannya tidak lagi sekadar mengetuk meja, tapi benar-benar berhenti bergerak. Karena dia tahu, semuanya sedang dibuka. Sementara itu, di luar kampus, nama Caldwell mulai muncul dalam setiap percakapan penyelidikan. Dan tekanan itu mulai bergerak ke arah yang tidak bisa dibendung. Di sisi lain kampus, Tiffany mulai kehilangan rasa percaya dirinya untuk pertama kalinya. Bukan karena dia sudah menerima kenyataan, tapi karena dia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Ketidakpastian. Brock tidak lagi setenang dulu. Pak IG hampir tidak berbicara. Lingkaran kecil yang dulu terasa seperti kekuatan, sekarang mulai retak dari dalam. Dan Tiffany, untuk pertama kalinya, tidak punya jawaban. Di studio seni, Grace duduk sendirian. Tangannya memegang pensil, tapi tidak bergerak. Nadia tidak di sana kali ini. Hanya dia. Sunyi. Tapi bukan sunyi yang sama seperti dulu. Ini sunyi yang berbeda. Sunyi sebelum sesuatu selesai. Lalu ponselnya bergetar. Satu pesan masuk. Dari Nadia, Grace, mereka sudah menemukan semuanya. Grace membaca pesan itu sekali. Lalu sekali lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, dia tidak merasa seperti seseorang yang sedang didorong keluar. Dia merasa seperti seseorang yang akhirnya didengar. Beberapa jam kemudian, pengumuman resmi keluar. Universitas Westerfield menyatakan bahwa mereka bekerja sama penuh dengan penyelidikan federal terkait dugaan kejahatan kebencian, pelecehan sistematis, dan pengabaian laporan mahasiswa. Nama-nama mulai jatuh. Tindakan mulai diambil. Rekaman mulai dibuka. Dan kebenaran yang selama ini disembunyikan di balik dinding administrasi, akhirnya keluar ke permukaan. Tiffany Caldwell tidak ditangkap hari itu. Tapi dunia yang melindunginya mulai runtuh sedikit demi sedikit. Dan itu lebih menakutkan daripada apapun. Sore itu, Grace berjalan pelan di kampus. Tidak ada yang mengganggunya. Tidak ada bisikan. Tidak ada tawa di belakangnya. Orang-orang hanya melihat.
Beberapa menunduk. Beberapa diam. Dan beberapa, akhirnya mengerti. Nadia berjalan di sebelahnya. Ini belum selesai, kata Nadia pelan. Grace mengangguk. Aku tahu. Tapi kali ini, suaranya berbeda. Tidak lagi kecil. Tidak lagi ragu. Di kejauhan, gedung perpustakaan yang dulu membawa nama Caldwell berdiri sunyi. Nama itu sudah tidak sama lagi. Dan di tengah kampus yang mulai berubah itu, Grace berhenti sejenak. Dia menatap sekitar. Semua tempat yang dulu membuatnya merasa kecil. Sekarang terlihat berbeda. Bukan karena tempatnya berubah dalam satu malam. Tapi karena dia yang berubah. Dia menarik napas. Dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, dia tidak merasa seperti seseorang yang sedang bertahan hidup. Dia merasa seperti seseorang yang masih di sini. Masih berdiri. Masih melihat dunia dengan matanya sendiri. Dan di balik semua itu, satu hal menjadi jelas, ini bukan lagi cerita tentang bagaimana dia dihancurkan. Ini adalah cerita tentang bagaimana dia bertahan, sampai akhirnya kebenaran datang untuk semua orang.